Prof. Mahfud, pelemahan yang Bapak sampaikan tadi itu di berbagai institusi penegakan hukum, ya KPK, ya Mahkamah Komisi Yudisial, Komnas HAM dan segala macam itu seberapa itu pengaruhnya pada keputusan, ya keputusan pelemahan institusi itu bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan dari seorang pimpinan eksekutif, Pak? Seberapa berpengaruh kebijakan pemerintah sehingga terjadi pelemahan pada institusi penegakan hukum itu? Ya, menurut saya saling mempengaruhi lah, bukan pemerintah dipengaruhi oleh kelemahan ini sehingga berdasar hasil hasil SIGI TII, Transparansi Internasional, itu mengatakan kerusakan itu dari pelemahan itu terjadi saling ini di legislatif, terjadi konflik of interest, jual beli juga jabatan, mempengaruhi pengadilan diam-diam. Seorang eksekutif itu mempengaruhi jaksa, marah-marah di ruang sidang, nanti datang ke kantor kejaksa, titip perkara ini punyanya ini. Ini bukan rahasia ya, sudah banyak terjadi. Aparat penegak hukumnya juga ya begitu. Ada alasan tuh minta atensi itu dari DPR, anggaran kita di situ tempatnya, gitu kan? Ya. Sama. Jadi itu yang disebut Pak Mahfud dulu sebagai cara untuk mengatasinya adalah harus ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Nggak bisa kalau Anda mengatakan, Anda apa yang Anda kerjakan jadi menteri? Loh, kalau itu ditanyakan ke saya sudah kerja sesuai di bidang saya. Ya. Tapi selesai di saya, keluar dari saya kan tidak bisa saya masuk lagi. Kan gitu. Sama, menteri lain harus jawabnya begitu. Saya sudah bekerja di bidang saya sudah bekerja di bidang saya semua. Ini kan bagus. Ini hanya menteri tertentu yang kemudian bersemangat, yang lain enggak, yang lain malah ikut berkolusi, ikut mengatur. Dan ini Mas yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Tahu enggak? Kalau ada satu kasus di pemerintahan yang lama bertahun-tahun enggak jalan, itu pejabatnya tuh cenderung menghindar biar pejabat berikutnya. Oh, buying time. Supaya dia melepaskan. Contohnya. Setiap ganti pejabat itu enggak kerja. Kenapa? Paling sebentar lagi saya diganti daripada kena risiko itu. Nanti yang baru juga, nanti saya kan cuma sekian tahun dan belum tentu sampai 5 tahun dan seterusnya. Apa tuh kasus BLB tadi itu Pak? Kasus apa? BLB juga. Anda tahu BLB sampai 18 tahun begitu. Iya kan? Kan begitu, sudah harus diselesaikan, harus ditagih. Jelimet, ada yang kemudian pegawai-pegawainya itu menjual sertifikat, berkolusi dengan obligor, tapi ada pejabat yang takut, itu udahlah, nanti pejabat berikutnya aja. Ada modus dan begitu ya? Dalam banyak kasus begitu Pak. Ada kasusnya pejabat berikutnya aja. Kita di sini kan cuma 5 tahun. Kita di sini 2 tahun lagi. Tidak mau mengambil risiko Pak? Tidak mau mengambil risiko. Sehingga banyak masalah-masalah itu bertumpuk. Tidak mau menyelesaikan korupsi dan kolusi yang ada di depan mata. Ada kasus yang pernah Pak Mahfud lakukan itu di Kemenko Polhukam yang pejabatnya harus mengulur-ulur atau bagaimana? Subjektif saya. Akan menyebut cara penyelesaian pencucian uang. Wah itu jelas di depan mata. Ini pelakunya ini kasusnya gini. Ditunda, ini enggak. Sudah ada keputusan rapat, nanti dibawa tidak jalan. Yang kemudian saya tanya, ini apa ya? Sudah saya diskusikan. Satu, memang karena ada yang terlibat. Lalu yang kedua, malas ikut terlibat. Karena saya sebentar lagi pensiun juga. Gitu kan? Nah yang begitu itu banyak. Lalu di mana tanggung jawabnya? Sebagai pejabat. Nah ini yang saya katakan perlu kesadaran korektif. Bukan kesadaran, Menko Polhukam bagus. Loh kalau yang lain enggak bisa dong. Itu Menko Marves bagus. Kalau yang lain enggak kan tidak bisa juga. Kan harus bersama. Itulah sebabnya legal structure itu harus saling bersinergi gitu, bukan lepas-lepas suka-sukanya sendiri. Dan orkestrasi dari seorang presiden penting Pak untuk urusan ini ya. Itu kuncinya di presiden. Itu kuncinya di presiden. Asal presidennya bersih, maka komitmen seperti itu tidak sulit dilakukan.